Lagi-lagi gue harus mengatakan ini anime sebenarnya bagus, nggak sebenarnya sih, bagus banget malahan. Dan mungkin teman-teman tahu apa anime yang ingin gue bahas kali ini ya, itu adalah anime musim ini yang paling telat rilis ya, paling telat rilis. Soalnya hanya dia sendiri yang rilisnya itu tanggal 14 April, sedangkan anime lain tuh rilisnya di tanggal 1 sampai tanggal 7, dia sendiri tanggal 14 April. Dan mungkin kalian tahu anime yang gue bahas adalah anime Osamake Najimi Gazeta ya. Jadi ya, sambil promosi grupnya aja kali ya, karena grupnya sepi, jadi bantuin gua untuk meramaikan dengan cara gabung grupnya di linknya di deskripsi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung. Oke lah ya, jadi visual video ini apa ya supaya nggak kena copyright ya. Ya udahlah, foto-foto yang ada di grup aja ya. Susah cok, dikit-dikit copyright cok gimana lah, gimana gua, aduh suara apa tadi. Oke, jadi anime ini tuh lagi-lagi tuh membuat gua mind blowing banget dan membuat gua terpana dan membuat gua lagi-lagi nggak usah mikir gitu ya. Ya banyak sekali hal-hal yang menurut gua di anime itu yang terlalu jelas kelihatan dari awal ceritanya sampai detik ini juga gitu kan. Pasti semua karakter yang muncul, apalagi karakter-karakter yang didesainnya jauh lebih imut dan dikasih scene yang lebih banyak, itu adalah milik tokoh utama. Anime harem itu memang nggak punya kelebihan lain selain membuat setiap karakternya itu memiliki konflik yang membuat semuanya nanti dijatuh hati oleh tokoh utama. Lagi-lagi seperti itu, anime-anime harem itu seperti itulah kehabisan ide, sama seperti gue menonton anime dengan judul Osamake ini gitu ya. Ya, menurut gue nih anime juga kehabisan ide sih. Soalnya begini, kalau misalnya gue lihat dari sudut pandang cerita selama gue nonton dari episode 1 sampai 3 gitu ya, udah jelas anime ini tuh terlalu mengedepankan harem yang memperlihatkan tokoh utama yang nggak bisa membangun cerita itu sendiri gitu ya. Ya, gue jujur, menurut gue karakter Marusue Haru ini sama sekali bukan harem king yang bisa membangun tuh cerita. Jadi ceritanya harus dibangun oleh karakter baru. Ya, lu tahu sendiri lah, banyak sekali anime-anime kayak gitu gitu kan. Jadi nanti di episode pertama waifunya siapa, episode 2 siapa, 3 siapa. Jadi nanti animenya akan berputar-putar di situ-situ aja, dan itu membuat gue bukan bosan, tapi membuat gue sedikit sudah tertebak ceritanya gitu. Sama seperti nonton anime harem lain tapi cuma beda karakter saja gitu. Jadinya memuaskan apa tidak? Ya, kalau lu pecinta harem, lu bakal tetap suka. Tapi kalau lu nyari kepuasan, ya menurut gue sebagai penikmat harem seperti gue, mungkin lu nggak akan puas. Dan lagi-lagi itu yang gue dapetin di anime Osamake. Jahat banget ya roasting gue ya, tapi itu harus gue sampaikan sebagai gue penikmat anime harem gitu. Gue jujur aja, harem adalah salah satu genre yang disukai laki-laki, karena harem adalah impian seluruh laki-laki. Sampai kau nonton video ini, apalagi lu cowok, lalu bilang, sorry bang, gue nggak mau harem bang, gue setia sama satu cewek. Sekarang titik kau tuh dituker aja sama titik biawak gitu ya. Lu bohong gitu ya. Itu adalah kebohongan laki-laki yang paling mustahil terjadi gitu kan. Nggak mau jadi harem king gitu tuh mustahil gitu. Dan untuk anime-anime menjual harem king, bukan harem king sih, genre-genre harem tentu saja kan, yang paling dijual itu adalah kualitas waifunya. Ya percaya deh sama gue, anime harem kalau kualitas waifunya abal-abal, tetap aja itu bukan anime harem yang bagus. Jadi anime harem tuh tetap harus melihat bagaimana kualitas waifu itu sendiri. Dan di sini gue melihat dua karakter utama dari anime ini adalah Shiro dan juga Kuro. Ini nama asli siapa sih? Ini sebenarnya kan Shida Kuroha, yang ini Shirakusa Kachi. Nah, namanya susah banget sih. Dipanggil Kachi gitu ya. Sudah pasti kan anime-anime kayak gini tuh pasti ada alasan jatuh cinta, dan itu adalah alasan-alasannya tuh sama sekali nggak penting gitu kan. Lu jatuh cinta pada pandangan pertama itu pasti pure fisik gitu. Lu pasti melihat good looking. Nggak ada lu jatuh cinta pada pandangan pertama karena itu orang baik gitu kan. Nah, lagi-lagi di anime ini tuh menggambarkan lu jatuh cinta pada pandangan pertama itu karena dari fisiknya dulu. Sama seperti si seorang Kachi melihat si Maru ini di TV, oh ternyata Maru itu jago acting, dan sudah pasti fisiknya pun menawan karena masih sota gitu kan. Nah, kalau dari Kuroha ini gue nggak tahu nih cintanya itu dapat dari mana, dan cintanya itu dapat dari ya seperti yang lu tahu sendiri, karena telah bersama lama. Dari Kachi itu karena sering main, memiliki senyuman yang luar biasa, bersemangat gitu. Mana ada di dunia kenyataannya lu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sifat yang kayak gitu. Lu jatuh cinta gara-gara dia pemberani lah, dia bertanggung jawab lah, dia lucu, tuh nggak ada. Itu bukan jatuh cinta pada pandangan pertama, lu kena pelet ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena emang anime-anime itu didesain adalah hal-hal yang mustahil kita rasakan di dunia kenyataannya gitu kan. Kenyataannya
kita nggak mungkin bisa cewek jatuh cinta hanya gara-gara kita itu murah senyum gitu, hanya karena kita itu sering bantu dia, itu mustahil gitu kan. Ya kalau misalnya lu bilang ada, itu juga hasil dari imajinasi lu yang terlalu liar banget gitu. Emang ada cewek kayak gitu. Oke, lantas untuk anime yang jualan harem-harem gini sih, apa sih yang menarik gitu kan? Ya jelas sih yang menarik lagi itu adalah pengembangan cerita. Tapi tadi lu bilang bang, kalau misalnya ini tokoh utama nggak bisa membangun cerita, lalu dibangun ceritanya tuh lewat dari karakter-karakter yang akan muncul terus-menerus gitu kan. Nah, lalu cerita harem itu sebenarnya apa sih yang seru dari cerita harem gitu ya? Ya, cerita harem itu adalah perkembangan cerita, itu perkembangan tentang masing-masing tokoh gitu kan. Apakah nanti tokohnya itu akan merubah sifat dia, apakah nanti tokohnya itu akan perasaannya berubah, apakah nanti tokoh-tokohnya itu akan mulai tidak mencintai sang harem king itu lagi. Seperti itulah yang harusnya diputar di anime dengan genre harem gitu ya. Misalnya nih ada karakter, anggap aja lah ini karakter A, dia mencintai tokoh utama si MC. Di awalnya itu dia itu tsundere, lalu nanti dia berakhir jadi yandere. Menurut gue seperti itu yang menarik. Nah, perkembangan dia dari tsundere menjadi yandere itu seperti apa? Nah, perkembangan itulah yang akan membuat ceritanya itu semakin bukan menarik tapi semakin berbobot gitu. Cerita yang berbobot itu pasti akan ada saatnya bikin lo itu deja vu di masa depan gitu kan. Misalnya di cerita apa gitu ya, gue susah sih nyebutin anime harem yang sifatnya berubah gitu. Mirai Nikki juga kagak harem ya, susah juga gue nyebutnya. Intinya adalah perubahan sifat gitu, perubahan sifat dari seorang waifu gitu. Nah, perubahan sifat waifu itu harus berbobot. Iya, Zetsuo no Tempest itu bisa jadi contoh ya. Ketika tuan putri yang kuat itu akhirnya jadi bucin gitu. Karena perubahan sifat dia bucin itu menarik untuk diikuti. Gara-gara dia bucin, yang awalnya dia itu anggun, tiba-tiba jadi bucin gara-gara tokoh utamanya ini, itu membuat ceritanya berbobot. Dan sampai sekarang gue masih ingat itu cerita, dan banyak sekali orang yang masih merekomendasikan tuh anime menjadi salah satu daftar anime romance. Itu romance, bukan harem gitu ya, tapi itu salah satu contoh yang menarik, dan itu gue harapkan ada di Osamake. By the way, gue baca komiknya, dan gue nggak akan terlalu jauh untuk memberikan spoiler, dan gue akan mengemukakan apa yang gue sampaikan ini karena gue menonton animenya 1-3, jadi gue akan membahas komiknya juga, karena memang beberapa bagian itu di skip, dan yang di skip itu menurut gue bukan mengurangi kualitas cerita, tapi hanya mengurangi kenikmatan gue sebagai pembaca atau manga readernya juga gitu ya. Udah berapa lama gue ngoceh? 7 menit ya? Ya. Dari 7 menit yang gue sampaikan itu, gue hanya berputar-putar di haremnya aja. Emang apa lain aspek yang harus gue pahami dari 3 episode pertama di anime kali ini? Sudah pasti, yaitu adalah kualitas grafis. Dan gue bersyukur kualitas grafisnya meningkat setiap episode. Yang ini yang gue cari-cari dari awal. Di first review gue di episode pertama, gue mengatakan anime ini seperti animatornya itu kurang makan atau kurang minum. Jadinya pewarnaannya itu kurang menggoda gitu. Sampai kalah sama anime-anime buatan Poro dan juga anime buatan T-Rex gitu kan. Tapi ketika di 3 episode terakhir ini, gue sudah mendapati satu yaitu adalah bagaimana musik, yang kedua bagaimana animation scene, dan yang paling penting sudah pasti gitu art visual gitu yang meningkat terus menerus. Ya, gue akuin ini anime cukup bagus untuk ditonton di musim ini gitu kan. Kenapa hanya cukup bagus? Karena menurut gue ini musim terlalu banyak anime bagusnya, dan Osamake termasuk yang bagus. Kalau gue bilang cukup bagus, artinya itu bagus. Gue akan ngerate dari episode 3 episode pertama itu adalah 7,8. Nah, kekurangan anime ini menurut gue adalah satu itu tokoh utamanya dong. Kalau bisa dibikin lebih atraktif lagi. Ini tokoh utamanya nggak bisa membangun cerita menurut gue, nggak bisa membangun cerita. Lagi-lagi sifatnya tuh kayak bencong gitu ya menurut gue kayak gitu. Kayak harem king kebanyakan yang cuman bisa bilang are, buku, nande gitu-gitu doang gitu kan. Paling juga kata-kata terakhirnya aku akan melindungimu, senyum dikit cewek ngeblus gitu. Basi bos. Oke lah ya, sebenarnya review gue untuk Osamake ini masih banyak banget. Cuma nanti terlalu ngerosting banget dan terlalu ngejelek-jelekan banget dan terlalu muji-muji banget. Karena untuk pujian, menurut gue pujian terbesar yang bisa gue dapatkan dari 3 episode pertama ini adalah bukan dari sisi waifu, karena menurut gue waifunya masih biasa aja. Tapi memang dari peningkatan kualitas animasinya yang gue harus acungin jempol. Jadi gue bilang good job buat Dogakobo yang benar-benar serius untuk menggarap nih anime. Gue kasih lo applause dan gue kasih lo sesuatu hal yang gak bisa didapatkan oleh orang lain, yaitu adalah yang bisa didapatkan orang lain tapi dapat di sini ya, kagak ada. Jadi itu aja sih tentang bacotan gua untuk anime Osanajimi Gazeta ini, makanya love comedy Indonesia. Kok ada kata Indonesianya ya? Aduh, keterusan ngomong lagi. Ya.
Gua minum bentar. Aduh, airnya masih jauh lagi. Oke deh, jadi itu aja sih yang bisa gua sampaikan. Ya, buat lu yang dengerin bacotan gua sampai selesai, gua ucapin lu gabut banget kayaknya. Oke, thanks for watching. Gua si RY dan thanks telah mampir ke channel ini. I'm si RY and see you next time.